Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti judulnya, hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih peralatan budgeting yang biasanya aku pakai, karena memang beberapa ada yang nanya ke aku apa aja sih peralatan budgeting untuk pemula. Nah, nanti aku coba mau jelasin ya. Tapi sebelumnya teman-teman ikut aku yuk kegiatan keluarga kami di setiap hari Sabtu atau hari Minggu. Di pagi hari itu kami memang merutinkan untuk bisa naik sepeda bersama gitu ya teman-teman. Ya walaupun memang kegiatan naik sepeda bersama ini belum lama kami jalankan, baru sekitar sebelum bulan puasa kemarin itu kita merutinkan setiap hari Sabtu atau hari Minggu kita pasti naik sepeda gitu. Ya walaupun memang rutenya nggak begitu jauh ya teman-teman, tapi minimal untuk untuk bisa kumpul bersama, untuk bisa saling ngobrol, untuk bisa saling bercanda, itu menurut aku ini sih quality time banget ya teman-teman. Nah kalau teman-teman di sini gimana nih? Teman-teman memilih quality time teman-teman itu di keluarga kecil teman-teman seperti apa ya? Teman-teman boleh sharing-sharing sama aku di kolom komentar. Nah ini kita lagi di pertengahan jalan, ini kita berhenti dulu ya istirahat, karena tadi juga anak aku tuh ada tukang kue cubit gitu, terus dia minta dibeliin kue cubit, jadinya ya udahlah kita sekalian istirahat di sini. Dan ini lumayan di setengah perjalanan kami ya teman-teman, dan ini juga sekarang kita udah jalan lagi. Nah untuk video yang aku ambil yang sekarang ini posisinya udah jauh dari tempat tadi kita istirahat ya teman-teman, karena tadi setelah keluar dari lokasi yang tadi kita istirahat itu benar-benar jalan gede, jadinya kita nggak berani pegang kamera, karena memang kita itu pegang kamera kayak gini memang harus di tempat yang sepi, terus juga istilahnya sih memastikan keselamatan kita gitu ya teman-teman. Nah ini seperti biasa kita sarapan dulu, dan ini kita beli mie ayam dan ketoprak, karena suami aku minta beli mie ayam dan anak aku minta dibeliin ketoprak. Oke, nah setelah sarapan ini kami seperti biasa mampir ke Masjid Al-Azom karena anak aku mau mainan. Ini udah jadi rutinitas kami ya teman-teman. Jadi setelah kita naik sepeda itu pos terakhir itu ada di Masjid Al-Azom ini. Ya alhamdulillah lah teman-teman, anaknya bisa main, ayah bundanya bisa selonjoran. Alhamdulillah ini tadi juga setelah udah sampai rumah, setelah kita cek berapa sih tadi jarak kita naik sepeda, itu alhamdulillah tadi sepanjang 11 kilo lebih gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini kami udah sampai rumah, dan sebelum aku memperkenalkan nih beberapa peralatan budgeting yang biasa aku gunakan, sebelumnya itu ada teman kita yang komentar minta dibuatkan video minimalism di ruang kerja. Jujur aku pribadi nggak punya ruang kerja ya teman-teman, karena memang masih ngontrak, jadinya aku pakai meja portable ini untuk bisa bikin konten gitu teman-teman. Jadi ya kalau aku bikin konten itu bongkar pasang aja gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya. Ini aku mau kasih tahu peralatan budgeting yang biasa aku gunakan. Yang pertama adalah buku ya teman-teman. Nah, jadi buku ini bagi aku pribadi itu wajib ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman di sana bisa tidak menggunakan buku seperti menggunakan Excel atau bisa menggunakan handphone, itu dipersilahkan. Tapi kalau aku pribadi itu harus menggunakan buku. Karena di buku ini selain aku budgeting, juga aku tuliskan target-target aku itu apa aja sih gitu, dan juga sekalian buku ini yang biasanya aku gunakan untuk konten kalau misalnya ada yang request dibikinkan budgeting dan lain-lain gitu teman-teman.
Ya, ini yang kedua adalah dompet pintar, dan dompet pintar ini menurut aku juga salah satu peralatan wajib budgeting bagi aku ya teman-teman. Karena apa? Karena di dompet pintar ini kita bisa nih misah-misahin anggaran-anggaran yang sudah kita rencanakan. Jadi udah dipos-posin gitu teman-teman. Karena aku pribadi nih, uang kalau nggak dipos-posin kayak gini, di awal nggak dipos-posin, kecampur jadi satu, malah gampang habis, malah bingung nih. Wah, ternyata belum akhir bulan uangnya udah habis gitu. Nah, kalau menurut aku budgeting itu penting banget kita memiliki dompet pintar ini ya teman-teman. Teman-teman nggak harus pakai dompet pintar sih sebenarnya, bisa pakai amplop, karena dulu aku juga pakai amplop, tapi ternyata amplop itu dipakai 2 bulan 3 bulan setelahnya gampang rusak, yang akhirnya jadi lebih boros. Dan menurut aku buat lebih hemat lagi ya teman-teman bisa pakai dompet pintar ini sih. Oke, peralatan budgeting yang ketiga yang aku miliki adalah binder ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai binder yang transparan karena lagi-lagi aku itu tipikal orang yang harus melihat lah gitu ya teman-teman. Jadi kalau transparan itu kan jadi kelihatan, jadi lebih semangat gitu loh untuk nabungnya. Dan tidak terkecuali selain menggunakan binder yang transparan ini, aku juga pasti pakai ziplocknya ya teman-teman, karena ya ziplock ini emang wadah uangnya aja gitu ya. Nah, kalau si bindernya tadi kan cuma wadah covernya lah ya istilahnya, cuma kan kalau bindernya ini intinya gitu, jadi dia wadah uangnya yang sesungguhnya. Nah, kalau untuk saving jarnya itu, tabel-tabelnya itu aku bikin sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman udah sering nonton video aku pasti tahu kalau itu buatan aku. Nah, peralatan budgeting yang keempat yang aku gunakan pastinya adalah stationery ya teman-teman. Aku nggak perlu sebutin stationery-nya apa aja yang aku gunain, teman-teman bisa langsung lihat di video ini. Cuma memang bagi aku stationery itu nggak begitu wajib ya teman-teman. Jadi ini hanya optional aja, hanya istilahnya peralatan tambahan lah ya. Kalau kita pengen warna-warni, ya tinggal beli pulpen warna-warni, spidol warna-warni, brush pen warna-warni, atau pensil warna-warni gitu. Cuma ya ini tadi yang aku bilang ini tuh hanya sebagai kebutuhan tambahan aja gitu, pelengkap lah istilahnya. Cuma ya itu, kalau misalnya warna-warni kan kita jadi lebih semangat ya teman-teman untuk budgetingnya. Kalau teman-teman gitu nggak sih kalau budgeting itu, apakah teman-teman pakai pulpen warna hitam saja, satu pulpen aja, ataukah teman-teman pakai pulpen yang banyak kayak gini nih kayak aku? Teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar. Nah, di sini aku itu pakai pulpen, pakai stabilo, pakai brush pen itu bukan karena aku boros ya teman-teman. Jujur itu aku belinya tuh ya udah lusinan gitu loh teman-teman, karena kan lusinan juga lebih murah. Nah, brush pen yang tadi aku beli juga satu lusinnya paling cuma berapa, 20.000 berapa gitu. Ada brush pen yang satunya aja 15.000 tuh ada, cuma aku nggak ambil yang itu, aku ambil yang satu lusin lebih murah gitu ya teman-teman. Karena menurut aku brush pen ini, bagi aku brush pen ini nggak begitu penting untuk di budgeting ini, karena kan ini cuma sebagai penunjang aja ya biar lebih warna-warni. Terus untuk peralatan-peralatan lainnya kayak stabilo, gunting, pensil warna, itu aku nggak beli khusus untuk budgeting ya teman-teman. Itu karena aku di rumah udah ada, jadinya aku gunain aja sekalian untuk peralatan budgeting aku. Sebenarnya kalau untuk peralatan budgeting ini teman-teman nggak harus beli baru ya teman-teman. Kalian di rumah cuma punya buku bekas, cuma punya pensil bekas, pulpen bekas, monggo dipakai aja menurut aku ya teman-teman, asal kita bisa mempos-poskan uang kita, terus juga bisa membagi anggarannya dengan bijak. Itu sih menurut aku inti dari budgeting ya teman-teman. Kalau untuk stationery yang ada di sini itu hanya peralatan penunjang aja, cuma pelengkap aja gitu. Oh iya, di sini mohon maaf ya teman-teman kalau kalian ngerasa sedikit keganggu dengan suara-suara yang ada karena memang tetangga di sini lagi ada yang hajatan. Jadi ya suaranya kencang banget itu suara dangdutnya. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga bertetangga ya. Nah, ini selanjutnya peralatan budgeting yang selanjutnya ini adalah peralatan yang aku gunakan untuk saving challenge ya teman-teman. Tapi teman-teman di sini bisa lihat saving challenge yang aku gunakan di sini semua barangnya barang-barang bekas. Contohnya seperti kotak pink itu. Kotak pink itu adalah kardus bekas. Terus juga
Amplopnya juga amplop bekas, dari kertas bekas aku bikin amplop. Terus juga saving jarnya itu juga aku bikin sendiri, jadinya memang ini bekas semua. Selanjutnya ini untuk challenge 10 juta dan 15 juta juga aku pakai botol bekas ya teman-teman. Jadi intinya untuk budgeting itu nggak perlu baru teman-teman. Kalau teman-teman punya botol bekas, toples bekas, itu bisa digunakan ya teman-teman. Jadi ya di sini teman-teman bisa lihat aku walaupun bikin challenge 10 juta juga 15 juta, di sini peralatannya peralatan bekas ya teman-teman. Begitu pula dengan challenge receh ini. Challenge receh ini juga aku pakai toples bekas. Kalau teman-teman belum nonton video aku, teman-teman bisa nontonin video-video budgeting aku yang sebelum-sebelumnya. Di situ aku bikin challenge dengan peralatan-peralatan yang bekas. Jadi aku inginnya budgeting aku, nabungnya aku itu nggak memberatkan aku, nggak membebani aku. Aku pengennya aku jalankan ini semua dengan happy, dan kalaupun harus mengeluarkan budget untuk membeli peralatan, yaitu memang ada uangnya aja. Tapi kalau nggak ada, nggak akan aku paksakan. Oke teman-teman, itulah dia peralatan-peralatan budgeting yang selama ini aku gunakan. Buat teman-teman yang baru mau mulai budgeting, silahkan mulai dengan peralatan seadanya dulu. Tapi kalau emang udah ada budgetnya dan mau mengupgrade untuk peralatan-peralatannya, silahkan untuk membeli tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, langsung aja video aku cukup sampai di sini. Semoga video aku hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.